Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wang Xi memuntahkan seteguk darah lagi dan menatap Jing Lu dengan sengit, "Tunggu aku." Setelah meninggalkan ancaman, Wang Xihua menjadi seberkas cahaya, naik ke langit dan menghilang ke langit. Setelah Wang Xi pergi, tubuh Jing Lu gemetar, wajahnya langsung pucat seperti kertas, dan seteguk darah. "Xiao Lu, bagaimana lukamu?" Tan Yun bertanya dengan cemas. "Saudaraku, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku." Jing Lu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dengan tegas berkata, "Saudaraku, aku akan mengejarnya." "Jangan mengejarnya." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu dengan cepat memasuki menara Ling Qiao dan memulihkan lukamu." "Ya." Jing Lu menganggukkan kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus menara Ling Qiao di telinga Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan selangkah demi selangkah mendatangi lelaki tua yang kehilangan kakinya. "Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku," pinta lelaki tua itu dengan mata ketakutan. Mata ilahi Hong Meng. Ada cahaya merah misterius di mata Tan Yun. Karena lelaki tua itu terluka parah dan sekarat, dia dengan mudah mengendalikan lelaki tua itu. Tan Yun bertanya, "Pertama, apa perbaikan etalase toko Wan Jin Shenbao? Kedua, toko Wan Jin Shenbao, apakah itu memiliki latar belakang?" Pria tua itu tampak membosankan dan berkata dengan jujur, "Penjaga toko besar kami adalah semi suci kelas 2. Toko Wan Jin Shenbao kami dibuka oleh keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di kota abadi Qingyang." Mencium pidato itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan membunuh lelaki tua itu dengan bilah angin yang kuat. "Yuner, bagaimana? Apakah latar belakang toko Wan Jin Shenbao besar?" Ouyang Duantian bertanya dengan cemas. Tan Yun berkata, "Latar belakangnya sangat besar. Tapi itu tidak masalah. Qingyang Xiancheng cukup jauh dari kota Qingyang Fang. Selain itu, kami hanya membunuh beberapa orang di toko Wan Jin Shenbao. Keluarga Gongsun mungkin tidak mengerahkan orang untuk menemukan dan membunuh kami. Paling-paling, 2 penjaga toko akan menemukan beberapa pembantu di kota Qingyang Fang untuk mengejar kita. Namun, untuk berada di sisi yang aman, kita sebaiknya bergegas dan cepat menemukan sumber daya budidaya yang cukup, kemudian berlatih di kota dewa kuno yang abadi, dan pergi setelah kekuatan kita meningkat pesat." Setelah itu, Tan Yun yang lainnya mulai mencari sumber daya budidaya di hutan abadi. Pada bulan November berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menemukan cukup buah manusia dan dewa untuk budidaya mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah, dan rumput dewa cerah juga ditemukan. Tan Yun membawa mereka keluar dari hutan abadi, membuka gua di tebing yang dipotong pisau, dan mengatur susunan ajaib di pintu masuk gua. Di tebing di sini, ada pohon-pohon kuno berbentuk aneh, membuat rumah gua lebih tersembunyi, bahkan jika tidak ada susunan ajaib, sulit untuk ditemukan. Di dalam gua, Tan Yun menawarkan menara Dewa Ling Qiao, dan kemudian semua orang menyerahkan harta yang terkumpul kepada Tan Yun. Setelah meminta orang-orang di menara Dewa Ling Qiao untuk keluar, Tan Yun membagikan buah dewa manusia dan ular dewa bumi kepada orang-orang dan memberi tahu mereka. "Buah dewa orang-orang ini cukup bagi kita untuk mempromosikan ke tingkat dewa bumi. Setelah mempromosikan dewa bumi, setelah memurnikan ular dewa bumi masing-masing, kami akan pergi dari sini pada waktu itu." Sue Zian bingung, "Saudara ipar, dalam proses mempromosikan dewa manusia ke dewa bumi, apakah menyeberangi perampokan?" Tan Yun menjelaskan, "Kamu tidak perlu melewati perampokan. Namun, ketika dewa bumi kelas 9 dipromosikan menjadi dewa surga, kamu harus melewati perampokan itu." "Baiklah, mari kita semua masuk ke latihan." Selanjutnya, orang-orang memasuki menara Dewa Ling Qiao satu demi satu.
Tan Yun mengambil bagiannya dari buah dewa manusia dan ular dewa bumi. Setelah memasuki lantai 48 menara Dewa Lingqiao, dia duduk bersila dan mulai memurnikan buah dewa manusia. Dengan pemurnian buah dewa manusia, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya telah meningkat ratusan kali. 3 bulan kemudian, Wang Xi, penjaga toko kedua dari toko Wanjin Shenbao, memasuki hutan abadi dengan ratusan pembantu dan mulai menemukan dan membunuh Tan Yun. Di tangan ratusan dewa, 9 adalah kelas 1 semi suci seperti dia. Semua orang adalah dewa kelas 9. Namun, yang membuat Wang Xi marah adalah dia telah mencari Tan Yun selama 3 tahun, tetapi tidak ada petunjuk. Dia memutuskan bahwa Tan Yun dan yang lainnya telah meninggalkan tanah dewa kuno, jadi dia membawa orang-orang pergi dari hutan abadi, membutuhkan waktu setengah tahun, dan kembali ke kota Qinyangfang. Tidak ada tahun di menara. Sudah 100 tahun di dunia. Dalam sekejap mata, sudah 103 tahun 9 bulan sejak Tan Yun menutup pintunya. Tan Yun dan yang lainnya menghabiskan waktu yang sangat lama 3,78 juta tahun di menara Dewa Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 200.000 tahun, memadatkan janin ilahi manusia Hongmeng ke-7 di kolam Lingqi dan memasuki Dewa Manusia ke-7. Butuh 300.000 tahun untuk memadatkan janin Dewa Manusia Hongmeng ke-8 dan mempromosikan Dewa ke-8. Butuh 400.000 tahun dan dipromosikan menjadi Dewa ke-9. Butuh 600.000 tahun lagi untuk memadatkan embrio Dewa Bumi Hongmeng pertama di kolam roh dan melangkah ke Dewa Bumi kelas 1. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Bumi, Tan Yun menghabiskan 800.000 tahun dan dipromosikan menjadi Dewa Bumi kelas 2. Butuh jutaan tahun untuk mempromosikan Dewa Bumi kelas 3. Kemudian, Tan Yun menghabiskan 480.000 tahun mengolah tubuh Hongmeng Ba. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 200.000 tahun untuk menyelesaikan kultivasi tubuh pengganggu ruang waktu tingkat ke-19. Dalam 180.000 tahun terakhir, Tan Yun memanipulasi cairan surgawi Hongmeng untuk memadamkan kulit, daging dan darah dan meridian seluruh tubuhnya untuk mengolah tubuh Hongmeng Ba kematian tingkat ke-20. Akhirnya, tepat setelah pendinginan Tan Yun selesai, pengganggu kematian dipromosikan ke tahap Xiao Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak inferior tingkat keempat dengan tangan kosong. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan warna yang menarik. Rambutnya terbang, melepaskan pengetahuan ilahinya, yang membubung ke langit dan akhirnya meluas ke langit 300 miliar abadi. Anda tahu, kesadaran ilahi dari Dewa Surga kelas 1 dapat mencakup 200 miliar li. Dewa Surga kelas 2 adalah 230 miliar perili, Dewa Surga kelas 3 adalah 260 miliar li, dan Dewa kelas 4 adalah 290 miliar perili. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya Dewa Bumi kelas 3, namun, jiwa Dewa Buminya lebih kuat daripada Dewa Surga kelas 4. Dengan kata lain, ketika Dewa Surga kelas 4 biasa bertemu dengan Tan Yun akan membunuh sebanyak dia datang hanya karena mata Dewa Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun, yang duduk bersila, melompat dan berbisik, tubuh kematian. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di menara dewa runtuh satu demi satu, dan tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 6.000 kaki. Kekuatan dewa kematian yang tebal dan gelap menembus tubuhnya, yang membuat orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia seperti gunung seperti dewa kematian. Dia berhenti di menara dewa dan menunjukkan arti mendominasi dunia pada mata besarnya. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mulai mengolah tubuh yang mendominasi kematian, tubuh Hongmeng Ba mengembangkan kekuatan magis jenis ketiga. Kekuatan magis ini disebut baju besi kematian. Armor Dewa Kematian. Permukaan tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan kematian. Saat dia bernafas, dia berubah menjadi satu set armor gelap di permukaan tubuhnya. Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan nada suaranya mendominasi jalan napasnya, memiliki baju besi kematian bisa membuat kekuatanku lebih ganas. Dengan alasan tidak menggunakan armor kematian, aku hanya bisa menghancurkan artefak tingkat 4 yang lebih rendah dengan satu pukulan. Setelah aku melemparkannya,
aku bisa meledakkan artefak tingkat 5 dengan satu pukulan. Saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan cukup untuk membunuh dewa kelas 6. Bahkan di hadapan dewa ketujuh, ada kekuatan perang. Tan Yun tersenyum puas. Dalam sekejap, setelah tubuhnya kembali ke ukuran normal, dia berubah menjadi jubah ungu. Aku tidak tahu Su Bing, bagaimana mereka berlatih. Setelah Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara ilahi. Yang membuatnya bingung adalah tidak ada seorang pun di menara itu. Segera, Tan Yun menemukan bahwa orang dan hewan sedang berbicara di dalam gua. Jelas, mereka sudah memurnikan ular Dewa Bumi. Ini memang kasusnya. Lebih dari sebulan yang lalu, orang-orang dan binatang telah menyempurnakan semua sumber daya budidaya mereka. Kemudian, mereka meninggalkan pagoda dan mengobrol di dalam gua sambil menunggu Tan Yun keluar. Tan Yun tersenyum dan menghilang dari udara tipis dari menara Dewa Lingqiao. Segera, dia keluar dari udara tipis di depan orang-orang dan binatang. Sekilas, dia melihat kultivasi orang-orang. Hari ini, Shen Subing, Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Xiao, Xian, Yingying dan Wuxin adalah Dewa Bumi kelas 5. 8 orang menantang kekuatan mereka dengan melompati level. Mereka semua memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Surga kelas 4. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan adalah Dewa Bumi kelas 2, dan memiliki kekuatan untuk menantang Dewa Bumi kelas 9. Tang Xinying, Xianer, Ruoxi, Qian Qian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Su Zhen, Sisi, Song Huixin dan wanita Sangguan Fei semuanya adalah Dewa Bumi kelas 4. Kekuatan mereka untuk menantang melampaui level mereka dapat membunuh Dewa Surga kelas 3. Kera Iblis dan Singa Naga Emas, sekarang adalah binatang kelas 5, sangat kuat sehingga mereka dapat membunuh Dewa kelas 5. Moer dan Raja Beruang Tianluo adalah Dewa dan binatang kelas 3. Mereka memiliki kekuatan yang kuat dan tidak takut pada Dewa Surga kelas 3. Xiao Bai, Raja dari 7 klan lainnya, adalah binatang Dewa lokal kelas 2, yang dapat membunuh Dewa Surga kelas 2. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan katak terkuat di antara orang-orang. Dan orang terkuat adalah Jintong Kunpeng Jinglu. Sekarang Jinglu telah memasuki Dewa kelas 9, melompati level untuk menantang kekuatannya dan bersaing dengan Dewa Semi Suci kelas 5. Dan kecepatan terbangnya sebanding dengan Dewa kelas 8 Semi Suci. Setelah Tan Yun memberi selamat kepada orang-orang dan hewan atas peningkatan ranah mereka, dia berkata, kami segera meninggalkan kota Dewa Kuno yang abadi dan pergi ke kota Qingyang Fang untuk menjual bahan-bahan alami dan harta bumi. Ya, Sue Zian tertawa dan berkata, kakak ipar, setelah kami pergi ke kota Qingyang Fang, bahkan jika toko Wan Jin Shenbao merepotkan kami memiliki saudari Jinglu di sini, jadi kami tidak takut. Yang lain mengangguk setuju. Tan Yun tersenyum dan berkata, kita masih tidak bisa gegabah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, penjaga toko besar toko Wan Jin Shenbao adalah yang kedua dan semi suci, dan penjaga toko kedua adalah yang pertama semi suci. Jika mereka memiliki kualifikasi, bakat, dan pemahaman yang baik, mereka akan melakukannya mungkin ranahnya juga telah meningkat. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil. Jika kualifikasi, bakat, dan kecerdasan mereka bertentangan dengan langit, mereka tidak akan menjadi tuan rumah toko di tempat kecil kota Qingyang Fang ini. Lagi pula, ada beberapa orang dengan kualifikasi yang lebih baik darimu di dunia ini. Yah, ayo pergi dan pergi dari sini. Mendengar pidato itu, Sue Zian berkata sambil tersenyum, saudara ipar, orang tidak ingin tinggal di menara Dewa Lingqiao lagi. Benar-benar membosankan. Saya juga ingin berada di luar, kata Namong Ruksue. Wanita lain, menatap Tan Yun, juga menunjukkan kerinduan di mata indah mereka. Sejak mereka datang ke dunia abadi dan dunia Dewa Hongmeng, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di menara Dewa Lingqiao. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, yah, karena kamu tidak ingin tinggal di dalam, maka ikuti aku. Mendengar pidato itu, gadis-gadis itu sangat senang. Tan Yun setuju,
Pertama-tama, karena kekuatan semua wanita telah melonjak. Kedua, dia tahu bahwa di dunia Dewa Hongmeng hari ini, hampir tidak ada orang kuat semi suci di luar kecuali orang-orang dan pelayan rumah Tuhan dan rumah bangsawan. Kalaupun ada, tidak ada wakil jenderal yang bertugas untuk saat ini. Selain itu, perang antara dunia Dewa Hongmeng dan iblis asing sangat mendesak, dan yang kuat di tanah semi suci harus berada di medan perang. Dengan ini, Tan Yun setuju untuk membiarkan para wanita mengikutinya. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Ling Qiao, terbang keluar dari gua bersama orang-orang, bangkit dari tebing dan terbang menuju kota Dewa kuno yang abadi. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa kelompok perampok rakus di alam dewa. Namun, ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan Jinglu, mereka tersentak dan tidak berani menyerang Tan Yun dan yang lainnya. Jika pihak lain tidak melakukannya, Tan Yun tidak akan melakukannya. Tan Yun memiliki prinsip hidupnya. Dalam hatinya, dia menghormati setiap kehidupan. Apakah pihak lain selemah semut atau perampok, hidup mereka pantas dihormati. Tentu saja, jika pihak lain memprovokasi sebuah insiden, Tan Yun akan membunuh tanpa ragu-ragu dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan cara ini, setelah 3 bulan terbang, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari hutan abadi. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang untuk bulan Juli lagi, dan akhirnya terbang keluar dari kota kuno yang abadi. Pada saat ini, tiba-tiba, ada suara pertempuran dari sisi lain danau. Tan Yun pergi, mengerutkan kening, dan kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Dia melihat sosok yang dikenalnya dikepung oleh 6 musuh. Orang yang terkepung adalah Bai Su yang membantu Tan Yun 100 tahun yang lalu. Bai Su sekarang adalah Dewa Surga kelas 7, tetapi menghadapi 6 musuh Dewa Surga kelas 7, dia dipukuli dalam bahaya. Kekuatan Tan Yun sekarang membuatnya sulit untuk berurusan dengan Dewa Surga kelas 7. Secara alami, dia tidak akan melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia menatap Jinglu dan berkata, "Xiao Lu, pergi dan selamatkan orang." Ya, setelah Jinglu menjawab, dia berubah menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat melewati danau, muncul di belakang Bai Su. Jinglu mengulurkan tangan kirinya, meraih Bai Su, dan melemparkan Bai Su ke belakangnya. Ketika Bai Su tenang, dia melihat bayangan indah berkedip cepat di depannya. Dia menjauh dari 6 pria kuat dan melambaikan 6 telapak tangan seperti kilat. Bang bang. Saat 6 telapak tangan tercetak di dada 6 orang di udara, tulang rusuk ke-6 orang itu patah, dan darah menyembur dari mulut mereka dan jatuh di rumput yang rimbun. Untuk sementara, mereka tidak bisa lagi bangun, menatap Jinglu, mata mereka menunjukkan ekspresi panik. Mati. Gigi Jinglu terbuka dengan lembut. Ketika dia hendak bergerak, Bai Su buru-buru berkata, "Gadis, jangan bunuh mereka." Hah? Jinglu kembali menatap Bai Su dan berkata, "Mereka ingin membunuhmu, mengapa kamu masih bersyafaat untuk mereka?" "Yah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Aku tidak akan membunuh mereka," kata Jinglu. "Terima kasih, Nona Jing." Bai Su tampak bersyukur. Pada saat ini, 6 orang yang terluka parah di tanah memandang Bai Su dengan tatapan kompleks, bangkit kesakitan, berubah menjadi 6 balok dan menghilang ke langit. Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara dan jatuh di belakang Bai Su. Mereka berpelukan dan berkata, "Kakak Bai, sudah lama tidak bertemu denganmu." Bai Su menatap Tan Yun dengan tatapan kaget dan berkata, "Dewa Bumi kelas 3. Ya Tuhan, ini baru lebih dari 100 tahun. Saudara Jing, bagaimana kamu bisa menembus wilayahmu begitu cepat?" "Itu pasti saudara Jing, yang berbakat dan telah menemukan peluang besar di wilayah dewa kuno ini, kan?"